hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya terkait dengan begitu banyak informasi yang beredar. Saya ingin mengulik sedikit persoalan yang saya temui, karena ini bersangkutan dengan apa yang menjadi prodi saya dalam satu universitas. Nah, di sini yang saya ingin tanggapi adalah persoalan terkait dengan aktivis dan juga seorang pejabat negara. Nah, di sini terjadi gugat menggugat, yaitu Bapak Menteri Koordinator, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan para aktivis Haris Azhar dan juga Fathia, di mana Haris Azhar dan Fathia adalah pihak tergugat dan penggugatlah adalah Bapak Menteri. Dalam hal ini gugatan sudah diajukan kepada pihak penyidik atau kepolisian, dan penyidik saat ini sedang menyelidiki apa yang sudah menjadi gugatan penggugat. Setelah mendengar hal ini, saya kadang-kadang bingung bahwa apa yang menjadi alasan daripada pihak tergugat ini, bahwasanya dengan mereka adalah aktivis dan mereka punya hak untuk menyampaikan aspirasi, mereka punya hak untuk memberikan pendapat, mereka punya hak asasi manusia. Perlu kita ketahui dan kita pahami bahwasanya memang betul apa yang disampaikan, tidak ada yang salah. Kita semua punya hak, kita semua punya hak veto apapun itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi kita juga harus paham bahwa orang lain pun punya hak yang sama seperti kita. Jika kita menyampaikan suatu kritik, kritiklah dia dengan apa yang kamu ketahui, dengan analisis kritik kita, analisis argumen kita. Dan dalam analisis itu seharusnya tidak ada atau tidak berlebihan, sehingga dalam analisis kita bisa melenceng kepada tindakan atau unsur pidana. Maka kalau kita bilang misalkan seorang pejabat itu tidak baik kerjaannya sesuai dengan apa yang menjadi bahan kinerjanya dia, ya kita kritik sebiasa aja. Tidak perlu kita menyampaikan kritikan kita itu seakan menjustifikasi seseorang, atau seakan memojokkan seseorang, atau seakan ada unsur penghinaan atau pencemaran. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur seperti itu. Sampaikanlah apa yang sudah menjadi bahan analisis kita sampaikan sesuai dengan porsi daripada kritikan kita. Jangan sampai melebihi daripada porsi itu sehingga ada unsur pidana di dalamnya. Karena apa yang menjadi alasan kita punya hak, tetapi kita tidak paham bahwa orang lain pun punya hak yang sama seperti kita. Dia punya privasi yang sama seperti kita. Dia punya hak veto yang sama seperti kita. Dia punya hak untuk membela diri yang sama seperti kita. Jadi kalau misalkan pejabat itu tidak terima ada unsur pidana di dalam kritikan kita, ya monggo-monggo aja. Kita jangan sampai ada pembelaan, dan pembelaan itu kayak kelihatan banget gitu untuk membela diri. Ya memang betul membela diri, tapi jangan sampai terlihat oleh orang-orang bahwa kita itu aktivisan. Harus menjadi aktivis yang cerdas. Saya tidak bilang kedua aktivis ini tidak cerdas, tetapi saya cuma bilang terhadap koreksi dalam diri saya maupun kawan-kawan yang lain untuk menjadi aktivis. Karena menjadi aktivis itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya inilah yang kita temui jika apa yang menjadi argumentasi kita itu menjadi persoalan buat orang yang kita kritisi.
dan hal-hal seperti ini harus kita hadapi dan harus kita terima, dan kita selesaikan persoalan-persoalan itu ya ketika ada unsur yang tidak mengenakan di dalamnya. Kita harus legowo juga ketika saya salah dalam menyampaikan aspirasi, toh ditegur, oh oke, saya koreksi. Setelah koreksi itu emang apa susahnya kita minta maaf? Itu namanya tidak ada untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diingini oleh orang lain. Jadi kalau kita melihat saat ini apa yang sudah menjadi bahan gugatan sudah disampaikan dan proses hukum tetap berjalan. Entah itu nantinya ada yang namanya asas mediasi atau sebagainya, itu balik lagi kepada pihak pengadilan yang akan diputuskan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang memang sudah ditempuh oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada kata yang salah. Sebesar-besarnya sekali lagi kita menyampaikan aspirasi, kita punya hak asasi manusia, tetapi orang lain juga punya hak yang sama seperti kita. Jadi sampaikanlah kritikanmu dengan porsi yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dengan standar yang sudah ditentukan oleh aturan dan etika berbicara kita yang sudah yang sudah kita ketahui. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selebihnya jika ada kata yang salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba.